Kami mempersembahkan renungan anak dan remaja. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal 5 ayat 21 dan 22. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya. Renungan hari ini berjudul Orang Farisi di Kapernaum yang ditolong Yesus. Adik-adik, selama di Kapernaum ada beberapa kejadian yang membuat orang-orang Farisi marah kepada Yesus. Seperti penyembuhan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Lalu, saat Yesus sebelum menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap, berkata kepada orang lumpuh itu, "Dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat dan orang Farisi yang hadir di situ menuduhnya menghujat Allah. Lalu saat murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, juga saat Yesus mengusir roh jahat di hari Sabat di rumah ibadat. Orang-orang Farisi menentang Yesus, terutama karena perbedaan cara memahami hukum Taurat dan hari Sabat. Orang Farisi juga cemburu dan takut kehilangan pengaruh pada orang-orang Yahudi. Namun, ada juga kejadian unik saat seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus mendatangi Yesus untuk tersungkur di depan kakinya. Yairus memohon bantuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sedang sakit parah. Tindakannya ini menunjukkan iman yang besar dan mengakui kuasa Yesus. Saat itu sebagai kepala rumah ibadat Yahudi, Yairus beresiko dikucilkan oleh sesama orang Farisi. Yairus juga bisa dipecat sebagai kepala rumah ibadat. Bagi orang-orang Farisi, pejabat tinggi seperti Yairus tidak seharusnya tersungkur di kaki seorang guru muda. Namun, karena kasih seorang ayah dan rasa putus asa, Yairus tidak peduli dan tetap memohon pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menolak Yairus meskipun ia adalah bagian dari orang-orang Farisi yang memusuhinya. Tuhan Yesus melihat hati Yairus, bukan kelompoknya. Tuhan Yesus lalu menyembuhkan putri Yairus. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari Bapak Yairus yang tidak takut dikucilkan, tidak takut dimusuhi, tidak malu saat meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kita juga bisa belajar saat sepertinya tidak ada harapan, Bapak Yairus datang kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati, memohon pertolongannya. Adik-adik, hendaknya kita juga selalu ingat pada Tuhan Yesus di saat suka maupun duka. Tuhan Yesus adalah penghibur dan penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.